sempurnakanlah wudhu kita dengan membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum melaksanakan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fal mukarramun wal mukarramat, para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare lur? Kumaha daramang? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan lahir batin, waras, bergas, sehat, afiat, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat dan tentunya penuh kelancaran, berakhir kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Subhan Baihaqi bisa menjumpai sedulur KB dalam zikir, ngaji lan mikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gelem ngaji lan kiyang mikir. Ngaji, luru ilmu agama, mikir, memikirkan atau berpikir, tafakur atas keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zikir kali ini kita akan sama-sama membahas dan kemudian mengetahui tentang keistimewaan atau keutamaan berwudu. Banyu wudu, cek orang Sunda, abdas. Tapi sebelum kita sama-sama membahas, terlebih dahulu tak jemu-jemu, tak bosan-bosan, kami memohon kemurahan hati sedulur sadayana untuk berkenan like, share, komen, dan jangan lupa di sudrek ambiran anget ya lur, behanet teh. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hasith fi Syarhi Lubabil Hadis. Di sini ada bab tersendiri menerangkan, memuat 10 hadis tentang keistimewaan berwudu. Di antaranya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ruwiya, Bismillahirrahmanirrahim, Ruwiya anid Dhahak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin walam ra'atin tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kadza fi Riyadhis Shalihin. Kanjeng Nabi dawuh, sahur Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi, tidak seorang
hamba, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, maksudnya menjaga syaratnya, menjaga fardu-fardunya, menjaga adab-adabnya, dan menjaga sunnah-sunnahnya wudu. Tsumma qara'a ba'dahu, kemudian setelah dia berwudu lalu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qadr ila akhiriha, sampai dengan selesai. Jadi setelah wudu kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian dia membaca surat Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai dengan selesai. Illa a'tahu Allah ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajah, maka kecuali jadi tidak seorang hamba pun, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, syaratnya, fardunya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dia jaga, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya 100 derajat dari setiap tetes, kecuali Allah akan memberinya 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari setiap tetes. Tetesan apa? Qatarat min wudu'ihi, dari setiap tetesan air wudu. Kang netes, tes, anu ngecelak, celak. Dari setiap tetes air wudu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memohonkan ampun untuk orang yang berwudu tadi sampai dengan hari kiamat. Berarti dengan demikian, ketika kita berwudu, sempurnakan wudunya, diakhiri dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Qadr, maka sebaiknya setelah wudu ini airnya tidak perlu diseka, tidak perlu dielap. Supaya apa? Supaya tetesan-tetesan air wudu ini menjadi malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tadi mendoakan kita sampai dengan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa tawaddoa, berwudu lis-salati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila shalah fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, ya seperti tadi syaratnya, fardu-fardunya yang 6, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dia jaga, kemudian dia mendirikan salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladathu ummuhu, maka sesungguhnya dia keluar dari kesalahan-kesalahannya, dari keluputan-keluputan dan dosa-dosanya, seperti hari di mana ia dilahirkan dari perut ibunya. Artinya tidak tersisa dari dirinya sesuatu pun dari dosa-dosa yang kecil. Wong banyu wudu atau di salat, maka berarti dia keluar dari dosanya, keluar dari kesalahan-kesalahannya, atau dengan kata lain, dosa-dosa yang ia lakukan, yakni dosa-dosa shaghirah, dosa-dosa kecil, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Nabi bersabda, man tawadda'a lis-shalah wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalatil ukhra allati taliha. Barang siapa wudu terus sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup, atau dengan kata lain mengampuni dosa-dosanya, yakni dosa-dosa kecil di antara sholat yang sudah dia lakukan dan sholat yang akan dia lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahid. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan punya wudu suci, tidak berhadas, fa adrakahul maut, lalu dia meninggal, orang masih punya wudu, tidur, loh kok nggak bangun lagi, meninggal, bablas pada malam itu, fahuwa indallah syahidun, maka mungguh Allah Subhanahu wa taala dia termasuk orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru kas-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan suci, kas-shaimil qaim, maka seperti orang yang siangnya berpuasa dan malamnya dia qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah di malam bulan puasa. Atau barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka seperti orang yang siangnya dia berpuasa dan malamnya dia melakukan qiyamul lail. Meskipun tentunya pahalanya berbeda. Maksudnya pahala antara orang yang tidur dalam kondisi punya wudu, pahalanya berbeda dengan orang yang berpuasa kemudian malamnya qiyamul lail, pahalanya berbeda. Letak persamaannya, wajah syibihnya adalah sama-sama melakukan aktivitas atau melakukan amal yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi bersabda, man tawaddo'a ala tuhrin ay jaddada wudu'ahu wa huwa ala tuhril wudu alladhi shalla bihi fardhan aw naflan fa illam yusalli bil wudu al awal salatan fala yustahabbu tajdidul wudu. Barang siapa yang masih punya wudu kemudian wudu lagi, belum batal wudu lagi, tajdidul wudu. Nah, kutiba lahu asyru hasanatin, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tajdidul wudu ini mustahab, disunnahkan. Prakteknya bagaimana? Begini, ketika kita berwudu kemudian sholat fardhan au naflan, sholatnya ini mau sholat fardu atau sholat sunnah. Setelah selesai sholat, datang atau masuk waktu sholat berikutnya. Wis sederhananya kita sholat zuhur, dari zuhur ke asar ini wudunya belum batal. Nah, sebelum sholat asar kita wudu lagi, tajdidul wudu. Ini hukumnya sunnah dan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kecuali kalau seperti ini, kita punya wudu nggak sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, berlalu beberapa waktu, beberapa jam, kemudian masuk waktu sholat asar misalkan. Lah, dengan wudu yang tadi kita belum melaksanakan sholat, baik fardu ataupun sunnah, masuk waktu asar kita wudu lagi. Nah seperti itu
tidak disunahkan. Nah, disunahkan itu kalau dengan wudhu yang pertama kita sudah melaksanakan sholat, begitu ya, kurang lebih lur. Berikutnya kata Nabi waqala la sholata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. La sholata orangana sholat iku sah liman la wudhu'a lahu. Jelas tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu atau bagi orang yang berhadas. Wala wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Wala wudhu'a lan oranana wudu iku sampurna liman lam yadhkurismallahi alaihi bagi orang yang tidak membaca basmalah terlebih dahulu. Artinya sempurnakanlah wudu kita dengan membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum melaksanakan wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Nabi bersabda, al-wudu syatrul iman. Bahwa wudu adalah sebagian dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu. Ai aslul wudu. Asli ya. Maksudnya fardu wudu itu cukup dilaksanakan sekali. Contoh membasuh wajah, ghuslul wajhi, membasuh wajah itu sekali juga cukup, sah. Sibghatul wudu'i marrah. Asalnya wudu itu sekali ya, basuh wajah sekali, basuh tangan kanan, kiri sekali-sekali, mengusap sebagian kepala sekali, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki sekali cukup, sah. Faman tawaddo'a marrataini, barang siapa yang mendua kalikan membasuh anggota, basuh muka 2 kali, basuh tangan kanan kiri, berikut siku-siku 2 kali, kana lahu kiflani, maka baginya 2 lipat pahala. Amin ya rabbal alamin. Wa man tawadda'a salatan, dan barang siapa berwudu dalam membasuh anggota wudu, dia membasuhnya 3 kali, wajah 3 kali, tangan kanan kiri 3 kali edang, membasuh sebagian kepala 3 kali, membasuh kaki kanan kiri 3 kali, fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka praktek seperti itu adalah wudunya para nabi sebelum aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita apabila kita berhadas hatta yatawaddaa, sehingga bersuci. Ini mirip dengan hadis yang tadi, la salata liman la wudu'a lahu. Artinya salat tidak sah kalau berhadas, seperti itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Wudu di atas wudu itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Artinya tajdidul wudu'i hasanatun 'ala hasanatin. Memperbarui wudu itu berarti melakukan kebaikan di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian dari sabda Nabi berkenaan dengan keutamaan berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berusaha menyempurnakan diri dalam melaksanakan segenap rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima
ibadah yang kita laksanakan. Tentunya agar ibadah kita diterima semata-mata harus dilandasi lillahi ta'ala biniyatin khalisatin wa qalbin salim, dengan niat yang ikhlas, tulus, semata-mata lillahi ta'ala wa qalbin salim, dan hati yang bersih, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.